welcome to my channel. Yang baru di channel saya, jangan lupa like, komen di bawah sini, subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya supaya teman-teman semua tahu ketika aku upload video-video terbaru aku. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Angelina Ende. Welcome back to my channel. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Makasih banyak. Hari ini aku mau cerita sebuah cerita yang sangat viral juga di media sosial. Seperti sebelum-sebelumnya aku selalu share berita-berita yang viral-viral gitu karena nggak ada kerjaan. Nah, hari ini aku lagi ada di taman. Di taman ini kan nggak banyak orang karena di Hong Kong itu lagi COVID-nya lagi berbahaya di mana-mana. Jadi kita itu harus nggak libur dulu, nggak kemana-mana dulu. Jadi di sekitar rumah aja. Jadi aku keluar ini mau pergi ke pasar. Jadi sebelum ke pasar aku luangkan waktu berapa menit gitu untuk membuat video daripada nggak ada sama sekali aku upload. Jadi aku mau berbagi sama teman-teman semua, teman-teman YouTube semua yang baik hati di luar sana. Jadi hari ini aku mau cerita sebuah berita ya. Ini aku baru lihat juga di sosial media. 3 petani ya. Ini 3 petani ini mereka tebang pohon gitu ya, tebang pohon jati yang ditanam sendiri di kebun mereka sendiri. 3 petani ini divonis 3 bulan penjara. Oh my god guys, ini kan kayu mereka sendiri gitu loh. Terus jati ini mereka tanam sendiri di kebun mereka sendiri, tapi melanggar aturan. Dan aku tuh mikirnya undang-undangnya di mana? Kasihan kan, mereka tuh petani. Terus mereka divonis 3 bulan penjara guys. Dan aku sendiri pribadi sih lihatnya ini kok makin hari makin Indonesia ini undang-undangnya makin ngawur-ngawur gitu loh. Karena kasihan kan petani, pasti mereka itu orang-orang miskin lah, orang-orang kampung. Jadi mereka itu benar-benar nggak tahu tentang kayak apa undang-undang apa tentang kayu jati gitu. Kenapa mereka dipenjara sampai 3 bulan? Ikutin terus, jangan lupa di-tekan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru atau video-video yang viral di media sosial. Jadi aku bacain ya kenapa mereka itu bisa dipenjara selama 3 bulan, alasannya kenapa. Jadi kita baca ya teman-teman. 3 petani asal Olesewo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, divonis 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Watap Sopeng, Selasa 19 bulan 1 2021 kemarin. Jadi ini baru aja, aku juga baru baca tadi, aku lihat. Jadi aku mau share sama teman-teman ini supaya jadi contoh buat kita. Kalau di kebun kita atau keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita punya kebun terus ada jati, ini kalau ditebang pasti kena kena dipenjara gitu ya. Dan kenapa mereka dipenjara ya kita baca, aku juga belum tahu. Ketiganya adalah Natubin Taka 75 tahun, Aryo Permadi bin Natu 31 tahun, dan Saban bin Bedu 45 tahun, yang masih satu keluarga. Berarti mereka ini adalah satu keluarga guys. Jadi mereka sama-sama dipenjara selama 3 bulan. Mereka dipenjara pasal 82 ayat 1 huruf B atau pasal 82 ayat 2 atau pasal 83 ayat 1 huruf A atau pasal 84 ayat 1 atau pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan, Undang-Undang UU P3H. Jadi aku tuh nggak tahu artinya ini. Ini undang-undang ini berlaku pada tahun 2013, guys. Jadi mereka itu katanya melanggar apa? Perusakan hutan gitu loh. Jadi ini mereka kena undang-undang ini. Jadi kasihan ya. Itu yang aku pertanyakan, itu kan bukan hutan, itu kan kebunnya mereka sendiri. Terus kalau hutan sih maksudnya itu masih milik negara sih, mungkin nggak bisa ditebang atau dirusakkan. Tapi pertanyaan saya, ini kan kebun mereka sendiri, kenapa dikatakan merusak hutan atau melanggar undang-undang gitu lah. Itu aku juga heran, ini kok ada-ada aja gitu. Terus divonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, penuntut umum JPU yang menuntut ketiganya 4 bulan. Katanya ini tuntutan yang lebih ringan. Sebenarnya JPU tuh menuntut mereka 4 bulan, guys, tapi mereka diringankan 3 bulan. Oh my god, ini benar-benar apa ya, aku tuh kasihan gitu ya. Kenapa itu kebun mereka sendiri yang yang menjaga kayu itu, jati itu sampai udah besar, mereka mau potong, mau pakai buat rumah atau apa, tapi malah mereka dipenjara karena hasil kerja mereka sendiri. Kasihan rakyat-rakyat kecil seperti itu gitu loh. Dan ini sangat prihatin ya. Semoga ini jadi contoh buat kita semua yang dimanapun berada, saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang punya kebun, tapi kalau ada jati jangan dipotong, biarin aja kasih pemerintah yang potong. Ini kurang ajar kan gitu. Oke, lanjut ya, kita baca. Kemarin sudah ada putusnya terbukti dan dihukum pidana penjara selama 3 bulan, kata JPU Muhammad Hendra Setia Rabu tanggal 20 bulan 1 2021. Pendamping hukum ketiganya tak terima dengan vonis Pengadilan Negeri Watasopeng dan akan melakukan banding ke Mahkamah Agung. Hal wajar kalau para pendakwa melalui penasihat hukum tidak terima dengan putusan pengadilan, dengan upaya hukum yang diambil oleh para terdakwa melalui apa ini? Melalui hukum yang ditentukan oleh jaksa umum. Ya, jadi mereka itu pengacaranya ketiga petani ini mereka nggak terima, tapi mereka akan ajukan banding gitu loh. Ya iyalah nggak terima, kalau aku pun ya nggak terima juga. Ini kan tanahku, milikku, kayuku, kok saya dipenjara kan gitu. Salah satu pendamping hukum ketiganya petani oleh CEO itu, yakni Rikwan, mengatakan selain akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan, pihaknya juga akan terus mendukung sepenuhnya perjuangan petani-petani tradisional untuk mempertahankan sumber-sumber agraria mereka yang secara semena-mena masuk dalam klaim kawasan hutan. Nah, benar guys, ini kita harus mempertahankan ya hak milik kita gitu loh. Karena tanah ini bukan hutan, ini kebunnya mereka, milik mereka, tapi kok diklaim menjadi hutan kan begitu. Jadi mereka ini nggak terima, atau 3 orang petani ini nggak terima karena mereka tanah mereka atau milik mereka itu dijadikan hutan gitu loh. Jadi mereka diklaim itu milik negara atau hutan yang nggak bisa dirusakkan gitu loh. Oke, lanjut. Kami menuntut kepolisian, KLHK, dan seluruh lembaga negara untuk menghormati hak-hak petani yang dilindungi
konstitusi dan menghentikan segala bentuk praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani-petani tradisional, katanya. Benar, aku tuh mendukung banget petani-petani tradisional karena aku juga seorang petani, orang tua saya juga petani. Jadi saya mendukung banget supaya jangan pemerintah itu sewena-wenanya untuk mengambil hak tanah mereka atau hak mereka atau kayu mereka dijadikan hutan dan akhirnya dipersalahkan, dibilang itu milik negara. Jadi itu nggak boleh sama sekali, guys. Kasihan mereka. Selain itu, segera melepaskan tanah-tanah rakyat yang berada dalam klaim kawasan hutan demi kepastian hukum. Jadi mereka juga menuntut agar tanah-tanah mereka itu dilepaskan, agar jangan dijadikan tanah negara atau hutan gitu loh, supaya mereka juga bebas untuk mengambil kayu atau mengambil kayu milik mereka untuk ditebang gitu loh, dan jangan dijadikan satu hukuman buat mereka. Sebagaimana diketahui, Natu cuma mendebang pohon jati yang ditanam sendiri di kebunnya yang tak jauh dari kediamannya pada Februari 2020 lalu. Ia berniat membangun rumah untuk anak laki-lakinya, Aryo Permadi. Natu kemudian menebang jati yang ia tanam di kebun miliknya yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi tersebut untuk dijadikan bahan membangun rumah. Di kebun itu, Natu juga bercocok tanaman merupakan jahe, lengkuas, kemiri, dan pangi. Kebun tersebut sudah dikuasai secara turun-temurun dari keluarganya. Setiap tahun ia membayar pajak atas tanah tersebut. Natun kaget tiba-tiba dipanggil polis karena menebang jati yang ia tanam sendiri. Nah guys, kalau aku sih prihatin ya, semoga aja pemerintah atau kepolisian mengambil jalan yang bagus, jalan tengah yang bagus, karena yang aku prihatin kenapa gitu, karena ini tanah dia sendiri, dia pajak setiap tahun, terus jati itu dia tanam sendiri, milik dia sendiri, terus dia tebang, jadi dikenakan undang-undang pelanggaran atau perusak hutan loh. Itu kan bukan hutan, itu tanah dia sendiri loh guys. Itu salah satu yang aku nggak suka juga di sini. Jadi semoga aja pihak kepolisian mengambil satu tindakan yang baik supaya mereka jangan sampai dihukum lah gitu, kasihan. Mereka tuh petani loh, orang miskin, dan mereka menanam itu sendiri di kebun mereka sendiri, dan itu dijadikan satu kesalahan dan mereka harus dihukum selama 3 bulan. Itu nggak bagus banget, nggak benar banget. Jadi para petani di luar sana pokoknya semangat, pertahankan hak milik kalian. Jangan sampai pemerintah itu sewena-wenanya untuk mengambil milik kalian. Pokoknya semoga aku doakan ketiga orang tua itu, ketiga petani itu bisa mendapatkan hak milik mereka dengan jalan yang baik ya. Ini salah satu contoh buat kita semua. Kalau sekarang kan undang-undang itu kayak kadang-kadang aneh-aneh. Ada anak sendiri laporin ibu, ada anak sendiri laporin bapaknya. Itu beritanya banyak hal-hal yang aneh-aneh zaman sekarang gitu ya. Ya semoga aja ini satu berita, satu contoh yang terbaik buat kita semua untuk kita jadikan contoh supaya kita mempertahankan hak milik kita. Oke? Pokoknya semangat buat semuanya. Kalau ada kata-kata saya tadi yang kurang baik, yang kurang kalian mengerti, mohon dimaafkan karena saya di tahap pembelajaran juga. Untuk hari-hari saya belajar bagaimana bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kita berada. Semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bekerja kembali seperti biasa. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.